warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari sana. Acara kita pada pagi ini, musda ini
harusnya di tanggal 7. Namun karena ada permintaan dari Bapak Bupati karena ingin hadir di tengah-tengah umat Islam, maka kami bersedia untuk menghalangi. Sebagai formalitas saja, saya ingin melaporkan kegiatan Musda MUI ke-11 ini dihadiri kurang lebih 200 undangan. Alhamdulillah, kursi semuanya sudah penuh. Panitia menyiapkan 200 nih, kayaknya sampai ada yang berdiri di luar. Alhamdulillah datang semua. Dan mohon izin Pak Bupati, semua peserta maupun undangan mereka mendapatkan goodie bag yang berisi tumbler, Pak Bupati. Jadi kita bersinergi lah dengan pemerintah kabupaten untuk menciptakan Bali bebas sampah. Tepuk tangan semuanya. Ya. Acara ini terselenggara atas dukungan para sponsor. Soalnya waktu saya ditunjuk jadi ketua panitia itu ada bisik-bisik dari bendahara katanya kasnya lagi dikit gitu. Wah, ini nggak boleh pakai kas MUI ini berarti. Kita usahakan untuk bisa mandiri, dan alhamdulillah pada acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan para sponsor dan juga dukungan dari pemerintah kabupaten. Tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya, atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Akhir kata, semoga acara Musda MUI ke-11 Kabupaten Buleleng ini dapat menghadirkan keputusan-keputusan yang baik, memilih pemimpin atau ketua MUI beserta pengurusnya ke depan sebagai pengayom umat dan juga menjadi penghubung umat beragama yang lainnya agar terciptanya Bali yang damai, sejahtera, dan berkemajuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tadi disampaikan ya benar ya. Karena tanggal 7 itu penuh sekali kegiatannya. Tadi ada kegiatan persembahannya, ada kegiatan kemudian ada dengan Pak Gubernur. Sehingga saya menyampaikan kepada panitia, kalau tanggal 7 itu kemungkinan saya juga bisa maju ya. Kemudian dicarilah hari yang kita bisa dipertemukan semuanya pada tanggal 11 ini. Jadi terima kasih pada panitia dan sudah pada untuk di UI yang sudah mengakomodir untuk kegiatan hari ini Pak Haji tanggal 11, sehingga saya bisa bertatap muka dengan tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh umat muslim yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi saya berkomitmen saya hadir dengan Bapak Wakil Bupati, tidak mewakilkan lagi. Karena ya UI dan tokoh-tokoh umat muslim di Buleleng ini komitmen sama kami berdua, jadi kami juga harus berkomitmen. Jadi saya tadi menyimak laporan ketua panitia. Ini anak muda yang namanya Rio ini yang menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah kali ini tanpa dana ya. Katanya Rio menyampaikan ini dananya dari apa? Dari sponsor. Jadi luar biasa. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kita kalau misalkan ada memanfaatkan relasi-relasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng, memanfaatkan CSR-nya, TJSLP-nya, dan ini sudah dilakukan oleh ketua panitia. Saya nggak nyangka nih Rio ini bisa jadi ketua panitia. Biasanya kalau acara-acara di luar Pak Haji ini Rio ini sering ya.
kegiatan-kegiatan di HIPMI dan sebagainya. Jadi sangat tepat Rio ini dijadikan panitia karena dia bisa mengkondisikan teman-temannya di HIPMI untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah daerah yang ke-11 dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi momentum musyawarah daerah ke-11 MUI ini adalah momentum yang sangat strategis. Bukan hal semata karena seremonial pergantian dari pengurus lama ke pengurus yang baru. Tapi ini adalah strategi yang luar biasa yang bisa untuk mengkonsolidasi seluruh potensi-potensi yang ada di umat muslim yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya pembinaan terhadap generasi muda, kemudian pembinaan juga terhadap hal-hal yang menyangkut ekonomi masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng, seperti pengembangan ekonomi syariah yang mungkin belum optimal sekali yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Dan saya yakin melalui musda kali ini yang akan bisa melahirkan pengurus baru, bisa mengedukasi masyarakat, khususnya generasi-generasi muda Gen Z ini untuk ke arah yang lebih baik. Mereka bisa mengaplikasikan dunia digitalisasi ini untuk bisa mengembangkan diri, khususnya dalam bidang usaha-usaha syariah yang dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Dan ke depan di bawah kepemimpinan saya dengan Pak Dodi Supriyatno, ini sinergitas dari Majelis Ulama Kabupaten Buleleng agar lebih ditingkatkan lagi, karena sekarang sudah bagus, tetapi nanti akan lebih ditingkatkan lagi sehingga nanti ada masalah yang ada di khususnya dengan muslim ini kita bisa atasi semua. Kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersinergi selama ini, kemudian dari FKUI juga kita sudah mendapatkan penghargaan yang bagus karena Buleleng ini dianggap sebagai miniatur keberagaman di Republik kita. Ini adalah miniatur. Miniaturnya bagaimana keberagaman itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk bisa membangun Buleleng yang kita cintai ini. Dan untuk itulah pada hari ulang tahun Kota Singaraja yang bulan depan kita laksanakan, kemudian bersama dengan juga saudara-saudara kami ini akan menjalani bulan puasa Ramadan, menyambut Idul Fitri, kemudian juga menyambut Hari Raya Nyepi yang bersamaan harinya atau penanggalannya. Dan mudah-mudahan seperti tahun-tahun lalu ini terus kita jaga kondusivitas di Buleleng, walaupun nanti mungkin ada kita di Buleleng jaga toleransi, karena umat muslim melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan kegiatan nanti di puncak Hari Raya Idul Fitri, dan umat Hindu pun pada saat yang bersamaan melaksanakan kegiatan Catur Beratur Penyepian. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi ini bersamaan juga dengan nanti bulan depan ini kita menghadapi ulang tahun Kota Singaraja yang ke-422. Saya mengambil tema untuk ulang tahun Kota Singaraja kali ini adalah Bhinneka Satya Jagannatha, yang artinya keberagaman ini kita pakai untuk bisa untuk membangun Buleleng dan untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat kabupaten yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya. Karena ini Bhinneka ini keberagaman,
nanti pada saat ada acara parade budaya, ya saya untuk ulang tahun Kota Singaraja skemanya agak beda sekarang, akan ada parade budaya. Saya sudah menyampaikan ke panitia pelaksana, panitia tetap dari hari-hari besar di Kabupaten Buleleng. Di sini hadir Pak Asisten 1 sebagai koordinator penanggung jawab perayaan dari hari ulang tahun ke-422 Kota Singaraja. Untuk parade budayanya Pak Asisten ini untuk Kecamatan Sukesado, karena setiap kecamatan itu akan tampil masing-masing membawa episode dari perjalanan Ki Barak Penyesat. Mungkin nanti yang parade budaya dari Kecamatan Sukesado, Bundah ini harus kita tampilkan. Selain dari budaya-budaya yang lain, karena komitmen saya bahwa setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng wajib menampilkan kesenian tradisional khas Buleleng. Jadi nanti akan diselenggarakan 28 Maret. Jadi setelah Idul Fitri. Nanti mungkin setelah Idul Fitri kita sama-sama jadi menyambut hari ulang tahun Kota Singaraja yang ke-422. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah daerah yang 11 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng, dan kepada pengurus ulama kami dari Kabupaten Buleleng sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan sudah bisa menjaga kondusivitas keamanan di Kabupaten Buleleng. Dan kepada pengurus baru selamat bekerja, dan sekali lagi mari kita tingkatkan kerjasama kita dengan pemerintah Kabupaten Buleleng agar sinergi ini terus bisa kita jaga dan terus bisa kawal bersama untuk masyarakat dan Kabupaten Buleleng yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Om Santi Sabio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-11 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah daerah bukan sekedar agenda organisasi. Ia adalah majelis syuro, ruang bermusyawarah bagi para ulama, para zuama, dan para cendekiawan muslim. Disinilah kita mengevaluasi perjalanan dan merumuskan langkah ke depan dan memperkuat komitmen keulamaan dalam membimbing umat dan masyarakat. Majelis Ulama sebagai Khotimul Ummah dan sebagai Shadiqul Hukumah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam, untuk membimbing kehidupan keagamaan yang moderat dan damai, untuk menjadi penyejuk di tengah dinamika sosial yang terus berkembang di Kabupaten Buleleng ini. Dengan keragaman budaya dan agama yang menjadi kekayaan daerah, peran Majelis Ulama Indonesia semakin strategis
kita dituntut untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang teduh, Islam yang bijak dan mampu berdialog dengan kearifan lokal tanpa kehilangan prinsip syariat. Bapak Bupati atau para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perubahan zaman menghadirkan tantangan baru. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan pergeseran nilai sosial serta memunculkan berbagai persoalan-persoalan keumatan. Maka ke depan Majelis Ulama Indonesia dituntut semakin profesional, semakin responsif, semakin ilmiah dan solutif. Karena itu musda ini hendaknya menjadi momentum yang sangat-sangat tinggi untuk memperkuat ukhuwah Islamnya di antara umat, di antara para ulama dan ormas. Yang kedua, untuk meningkatkan peran fatwa, tausiah dan edukasi umat secara bijak dan mencerahkan. Yang ketiga, untuk mendorong penguatan akhlak para generasi muda sebagai benteng moral masyarakat. Yang keempat adalah untuk meneguhkan komitmen moderasi beragama, menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Musyawarah ini bukan ajang mencari kedudukan, tetapi ladang amanah. Jabatan di MUI bukan kemuliaan pribadi, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita luruskan niat kita kuatkan kebersamaan kita, dan kita kedepankan akhlakul karimah kita dalam setiap proses musyawarah. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam musyawarah. Namun persaudaraan dan tujuan bersama harus tetap kita jaga dan kita kedepankan. Semoga dari forum ini lahirlah pengurus yang amanah, program kerja yang maslahat, dan langkah-langkah nyata yang semakin mengokohkan peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan bermartabat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga musyawarah daerah ke-11 ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng, berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi umat Islam di Kabupaten Buleleng. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah musyawarah daerah. 3 hal yang kami perlu sampaikan. Pertama, Majelis Ulama adalah merupakan lahir tahun 1475, berarti hari ini sudah berumur
kurang lebih 56 tahun. Majelis Ulama adalah wadah dari 100 lebih ormas Islam. Kenapa ada Majelis Ulama? Karena tidak mungkin suatu saat Pak Bupati atau Bapak Kapolres ingin ketemu tokoh muslim temui 100 ormas lebih itu berapa hari? Oleh karenanya tahun 1975 adalah pemerintah melahirkan Majelis Ulama terdiri dari kaum ulama baik NU, Muhammadiyah, Persis, Jawa saya 100 dapat ya. Apalnya hanya 5 besar. Ini merupakan wadah sehingga ukhuwah Islamiyah di sini tempatnya. Tugas pokok dari MUI pertama adalah membuat fatwa bahwa internal seluruh ormas Islam harus rukun jadi satu. Tidak mungkin kalau tidak rukun. Seperti kita melihat di Timur Tengah, ada Syiah, ada Sunni, ada ini. Karena mereka tidak mempunyai wadah organisasi, sehingga mereka masing-masing cari pembenar. Dengan demikian sampai hari ini yang namanya Timur Tengah itu sebenarnya dari Tunisia sampai ke Iran itu wilayahnya hampir sama dengan Republik Indonesia, tapi adalah kurang lebih dari 15 negara. Karena tidak punya Majelis Ulama yang mewadahi ormas-ormas Islam, sehingga yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Timur Tengah terus bergejolak? Karena tidak boleh berkumpul, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU, apalagi Majelis Ulama yang terdiri dari seluruh ormas Islam. Sehingga hari ini kami pernah di Mesir, Jumatan itu khotibnya itu satu masjid itu ada yang dijaga tentara kurang lebih 15 karena takut menyinggung pemerintah. Ketepatan anak kami dari kedutaan di sana, saya di sana suruh 3 bulan tidak kerasa, 1 bulan pulang. Ternyata enak di Indonesia, mau Jumatan gampang, mau sholat gampang, mau musjid gampang. Kalau di Mesir luar biasa. Belum lagi di Arab Saudi. Arab Saudi lebih sadis lagi. Orang kumpul, mungkin teman-teman yang pernah umroh atau haji, kumpul ke 15 orang lebih, ditanya, ada apa ini? Bayangkan itu. Jadi tidak ada jamaah pengajian, tahlil, istighosa, tidak ada. Harus izin raja semuanya. Inilah yang menjadi kesyukuran kita ada Majelis Ulama, sehingga demikian seluruh umat Islam yang saya sampaikan tadi 100 lebih ormas Islam harus mampu menjaga ukhuwah Islamnya. Setelah kita rukun, baru kita memberikan kontribusi dari pemerintah, karena pemerintah itu tidak lain tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemerintah pasti ingin mensejahterakan rakyatnya di dunia hidup yang baik, di akhirat yang baik, kemudian bebas dari tentu siksa-siksa neraka. Itu tujuan dari pemerintah dan sama sebenarnya doa satu jagat kita. Oleh karenanya melalui musda ini tentu pergantian pengurus atau pengurus lama dipertahankan itu sudah biasa. Tapi yang paling pokok tugasnya harus memahami dan harus menjiwai. Apalagi tugas dari Majelis Ulama adalah pertama harus kompak ukhuwah Islamiyah, yang kedua tentunya harus kontribusi terhadap ukhuwah watoniyah atau persatuan bangsa dan negara. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat organisasi di Indonesia ini, mohon maaf yang terbesar NU, saya pernah membaca kurang lebih 95 juta, sedangkan teman Muhammadiyah kurang lebih 60 juta. Kalau yang lainnya di bawah 10 juta atau bahkan ada yang 3 juta sudah punya ormas. Oleh karenanya negara ini tentu eksis kalau selama ormas-ormas Islam itu bersama-sama. Guru kami pernah menyampaikan negara Indonesia tetap eksis kalau 3 komponen berjalan seimbang. Siapa aja? TNI, Polri, dan ormas-ormas Islam. Tepuk tangan untuk semuanya.
Bapak Ibu sekalian, itu yang paling pokok yang perlu kami sampaikan. Dan yang paling akhir perlu kami sampaikan bahwa Majelis Ulama tentu menjadi partner semuanya, khususnya masalah agama. Jadi mungkin Bapak Kepolisian kepingin informasi agama kira-kira yang radikal apa itu di MUI tanya Pak. Insya Allah tahu semuanya karena di situ ormas-ormas Islam sudah ada semuanya. Jadi kalau ada kepercayaan aneh tanya MUI-nya, dan kalau perlu MUI-nya suruh tanggung jawab, tapi tentu diberikan sangu dan gitu ya. Itu penting itu. Suruh bekerja nanti dibantu bensinnya biasanya agak lambat. Kalau masalah keamanan negara tentu Bapak TNI tahu persis. Dan tidak kalah pentingnya dari kejaksaan untuk ngajari. Jangan sampai hari ini kita ini sedih. Kenapa? Hari-hari ini dibully di medsos, ini dibalik-balik fakta. Dan memang ada kasus. Ini Majelis Ulama pasti tanya, kami pasti tanya, kenapa Pak Majelis Ulama? Sekarang ini kita nangkep Jabir tersangka, kita nangkep perampok tersangka. Nah, ini kejaksaan dan Pak Polisi yang punya ilmunya. Maka sekali-kali kiai ulama dikumpulkan supaya tidak tersangka bagaimana. Penting itu. Jangan sampai ulama ditanya umatnya, sinawang aku saya tidak boleh. Harus tahu persis perkembangan apalagi situasi sekarang. Kalau Bapak melihat di TikTok, di YouTube luar biasa. Tidak ada yang baik di Republik ini. Sampai presiden, jangan lagi presiden, jangan lagi kita, mungkin Pak Kapolres buat statement apa, sudah itu gorengnya mungkin tidak lebih dari 3 bulan terus turun naik. Oleh karenanya Majelis Ulama ini punya tugas menetralisir bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak boleh Majelis Ulama tidak boleh, artinya tidak mengikuti perkembangan zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azkarika. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Wahid, Zat yang maha mempersatukan, perkuatkanlah ikatan persaudaraan kami, ukhuwah di antara kami. Jadikanlah musda ini ajar untuk mempererat persatuan inter umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Tanamkanlah rasa saling menghormati dan menghargai sehingga tercapai kesepakatan yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Buleleng umat Islam. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Zat yang maha mengabulkan, bimbinglah kami dalam merumuskan program-program kerja yang visioner dan aplikatif. Berikanlah petunjuk kepada kami peserta musda ini untuk memilih pemimpin dan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang amanah, berilmu dan ikhlas dalam berkhidmat untuk umat masyarakat umat Islam Buleleng. Ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami dan ulama-ulama kami. Bersihkanlah hati kami dari sifat riya, sombong dan egois. Ya Allah, ya Hafid, Zat yang maha melindungi, lancarkanlah jalannya musda ini dari awal hingga akhir. Hindarkanlah kami dari fitnah dan hambatan dan rintangan. Jadikanlah hasil musda ini sebagai pijakan untuk meningkatkan peran Majelis Umat Ulama Indonesia Kota Buleleng dalam membimbing, mengayomi dan membina umat.
Ya Allah, ya dan kami yang maha pengasih maha bayang, kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza wa ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'nimatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama dan semua para peserta Musda 11 MUI Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan pada hari ini 11 Februari 2026. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memikirkan umat ke depan. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pada kesempatan ini saya menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya katakan ucapan itu yang saya ungkapkan? Ini tugas yang sangat berat. Saya 5 tahun bergelut di situ
untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang itu diamanatkan oleh MUI ternyata sangat berat. Bukan hanya sangat berat saja, kita kadang-kadang toleh kesana kemari, dana tidak punya, banyak hal yang kadang-kadang terkendala, tapi kita tidak putus asa. Itu harus kita lakukan. Makanya pada kesempatan ini, begitu tadi formatur menyatakan secara kompak untuk melanjutkan kepengurusan periode 2025-2030 sebenarnya sangat berat. Dan saya sudah beberapa kali mengatakan sama teman-teman, kalau bisa yang muda, karena masih energik dan seterusnya. Tapi karena ini perintah dari para kiai-kiai, para ulama, saya nggak bisa nolak. Agama mengajarkan jika kau diamanati, jangan kau tolak, kan gitu Bapak. Oleh sebab itu kayak apapun beratnya akan kita tanggung, akan kita laksanakan dengan sekemampuan yang ada pada kami dan teman-teman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hanya mohon, tadi saya telah menyatakan ada syarat. Bapak Ibu yang telah memilih saya, jangan hanya begitu dipilih dilempar jalan sendiri sana. Bukan itu harapan saya. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, tolong kami dibantu. Kami sangat memohon, sangat memerlukan bantuan Bapak dan Ibu. Ali Mustafa tidak ada apa-apanya Bapak. Kalau tidak dibantu oleh Bapak yang lain. Tadi sudah katakan di depan tadi bahwa MUI bukan keberhasilannya adalah bukan perorangan tapi secara organisatoris. Oleh sebab itu, itulah harapan-harapan kami. MUI ke depan akan bisa melaksanakan program yang Bapak Ibu susun, rekomendasi yang Bapak susun. Kalau itu semua adalah ada kerjasama, kolaborasi di antara Bapak dan Ibu satu sama lain. Itu yang kami harapkan. Kami bukan mohon bantuan ini dan itu, duit dan sebagainya. Itu yang kita kerjasama, itulah. Apapun beratnya, saya yakin itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Tadi Pak Firman mengatakan bahwa ke depan ini lebih berat tantangannya. Sering kita dengan Pak Firman, kala ada permasalahan umat itu kita coba. Bahkan kita nunggu dari jam 9, jam 1 baru datang. Ini kita tidak marah dan itu memang seperti itu. Ini Bapak dan Saudara. Untuk itu ke depan saya hanya berharap kepada Bapak dan Ibu, kalau mau ini ingin berjalan sebagaimana yang kita harapkan semua, maka kita harus memberikan kontribusi. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sumbangkan kepada mereka? Ini harapan-harapan kami. Untuk itu kami sekali lagi mohon bantuan dan dukungan serta partisipasi Bapak dan Ibu untuk membantu MUI Buleleng ini bisa memanfaatkan, bisa bekerja sesuai yang diharapkan semua. Yang kedua, tentunya kami mewakili panitia. Teman-teman ini kalangan muda Pak yang jadi panitia. Memang di hari awal itu kita setting bahwa tahun ini kita coba yang muda-muda untuk bangkit. Alhamdulillah Bapak dan Saudara, anak-anak muda berkreasi, ini wujud nyatanya. Oleh sebab itu tentunya kayak apapun persiapan dari teman-teman, masih banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak kita sengaja atau mungkin di luar kemampuan daripada panitia. Tentunya pada kesempatan ini dan atas nama panitia mohon untuk dibukakan pintu maaf. Inilah kemampuan itu. Yang tua ini hanya memberikan arahan sedikit aja, tapi anak muda sudah jauh lebih loncakannya. Nah inilah alhamdulillah. Tapi kayak apapun tetap kekurangan-kekurangan itu
adalah terjadi dan itu adalah memang di luar kemampuan kami. Dan inilah yang bisa panitia sumbangkan kepada pelaksanaan musda ke-11 MUI Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan pada hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Dan semua pihak yang telah membantu, semua pihak yang telah berkontribusi untuk terlaksananya kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Allah dibalas dengan rezeki yang lebih banyak lagi, keberkahan yang lebih banyak lagi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu MUI Musda MUI ke-11 tahun 2026 ini, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.